Audio Jungle. Halo. Oke, udah sekian lama nih kita nggak bikin video dan akhirnya setelah Sebulanan ya? ada. Jadi pertama-tama kita ingin menyapa kalian semua lagi setelah kita menghilang selama sebulan. Jadi kita emang lagi ada kesibukan dan kebetulan kesibukan itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi sekarang kita Baru bisa bikin lagi. Nah, kita ingin bikin video lagi. Dan kali ini apa nih temanya nih? Mengenai pertanyaan orang-orang mengenai hubungan kita sebagai kakak adik, kok bisa rukun-rukun aja? Apa tuh tipsnya atau apa yang bisa terjadi di belakang itu? Dan untuk informasi emang sebenarnya banyak banget sih orang di luar sana, kayak teman-teman kita bilang, kok lu bisa sih kayak kakak adik kayak sepaket gitu, kayak nggak pernah berantem ya. Nah, sekarang kita mau ngomong apa sih di balik itu sebenarnya. Kayak pasti sebenarnya menurut gue banyak sih, kayak saudara-saudara yang kayak kita juga yang mungkin kelihatannya, ih gila lu kompak banget, ini banget ini itu, tapi orang-orang tuh nggak tahu proses apa yang kita lewatin sampai akhirnya orang-orang bisa berpikir kita solid banget gitu. Betul. Tuh, nah mulai dari lu dulu deh. Mulai dari gue ya. Mungkin pada saat tahun 97 kan gue lahir. Nah, ketahuan nih usia gue berapa ya. Nah, udah pasti sebelum gue lahir udah ada cici gue gitu kan. Nah, gue lahir itu pada saat itu gue nggak gitu inget banget sih, Ci, memorinya gimana. Cuman memang dinamika pada saat gue masih kecil itu, memori-memori yang terlintas memang kita kayak nggak gitu akrab nggak sih? Kayak sering permasalahan yang terjadi tuh masalah pembagian porsi makanan. Kayak makanan tuh kayak kalau yang ditangkap gue cici itu harus yang 50-nya itu benar-benar 50 setengah-setengah gitu kan. Ya gue cukup hitungan sih. Gue berasa banget. Gue termasuk sangat-sangat precise gitu kalau share sesuatu dengan lo dulu waktu kecil. Pada saat kecilnya itu kan. Jadi gue pun juga kayak waktu itu kayak aduh, kalau bagaimana nama cici ini nggak boleh hilang sedikit pun gitu loh. Kayak benar-benar harus seadil-adilnya gitu loh kan. Nah, terus mulai dari gue kecil mungkin yang gue ingat mengenai makanan itu mulai saat gue usia 4-5 tahun sih, Ci ya. Jadi pada saat itu gue pun udah mulai ada tahu nih sosok cici itu adalah sosok yang dominan di atas gue, sosok yang agak controlling gitu loh pada saat itu. Mulailah, dan di saat-saat SD itu kan umur 6 atau 7 tahun kan. Di 6-7 tahun gue mulai ada tambahan informasi baru nih tentang cici gue, bahwa cici gue itu walaupun dia dominan, ada sisi keibuan dia kalau misalnya gue mau ulangan gitu loh, apalagi ulangan matematika kan. Padahal waktu itu umur gue berapa? Berarti kita kan walaupun bedanya 3,5 tahun, tapi lu 4 tahun di atas gue kan kalau di sekolah itu. Berarti lu di usia gue yang sekecil itu lu merasa gue ada sisi keibuan? Iya. Menarik. Ya karena kayak terus terangan karena dari bokap itu kalau ngajar matematika juga yang lu tau sendiri lah ya, Ci ya. Dan gue juga ketakutan gitu kan. Tapi satu sisi gue juga ngelihat gitu dari lu, kalau misalnya ada traits dari bokap itu yang membuat gue ketakutan. Nah, si sosok ibunya si Lia ini itu yang mulai muncul kayak udah sini gue yang ngajarin lu sampai kayak jam 11:30 atau jam 12, terus kayak lu ngerti nggak ini maksudnya, atau nggak ketika gue nggak bisa jawab pertanyaan ya itu Lia yang kayak nge-coverin gue, yang kayak ngejawabin, kayak kasih kode-kode dari jauh gitu loh jawaban-jawabannya kalau lagi belajar bareng bokap, Ci. Oh, gue sebaik itu ya ternyata ya. Dia sebaik itu, tapi makanya kan di situ yang kayak gue mulai tumbuh adanya rasa trust itu, walaupun gue tetap melihat sisi itu sisi yang di atas gue dominan gitu kan. Nah, tumbuhlah ketika gue SMP kan lu mulai nih kuliah ke college ke Singapura. Nah, pada saat college ke Singapura itu gue mulai merasakan ada perubahan dinamika tuh. Ketika yang dimana gue lihat dulunya orang tua itu nuntutnya banyak ke lu, shifting ke gue. Mungkin kayak mereka tuh kayak udah nggak bisa yang terlalu banyak memantau lu secara langsung gitu loh, Ci. Nah, pada saat itu gue pun merasa kayak sosok Cici itu juga sisi yang kelihatannya dominan atau controlling tuh udah mulai memudar gitu loh, Ci. Gue ngeliat kayak sosok lu tuh juga lebih understandable gitu loh. Mungkin karena faktor kedewasaan juga kali ya. Faktor dimana lu juga lebih bisa melihat dunia luar, lu lebih bergaul dengan
versi yang lebih banyak gitu loh dibanding gue. Waktu kan karena kan gue pergaulan ya sekedar rumah sama di tempat sekolah gitu loh. Sedangkan mungkin kalau lu kan sendirian di sana dan pergaulan juga lebih banyak gitu. Jadi kayak itu yang membentuk lu pada saat itu. Ini pandangan gue gitu loh, Ci. Dan di saat bersamaan dinamika yang gue lihat perubahan di lu di situ lebih menjadi sosok yang understandable. Gue merasakan bahwa sebagai anak bungsu, gue kayak seakan-akan shifting to ekspektasi yang mungkin sebelumnya diharapin ke lu, itu berubah ke gue. Kayak, Linda harus kayak gini, Linda harus seperti itu gitu loh. Seakan-akan itu yang terjadi gitu loh. Dan sampai saat ini enggak sih, ini yang gue rasain sih. Perubahannya itu secara garis besar sih. Kayak untuk timeline-nya, perubahan dinamika yang terjadi. Nah, itu kan tadi kan timeline-nya nih, kurang lebih untuk sinopsis yang terjadi dari sudut pandang dari lo. sudut pandang gua. Kalau dari sudut pandang lu nih, anak pertama, kan dimana lu juga hidup lebih duluan dibanding gua. Pasti garam dunianya lebih banyak lu. Keasinan mungkin. Kalau gue sih, gue sejujurnya gue nggak merasa yang kayak orang-orang bilang ya, kayak begitu adanya lahir terus kayak lu merasa nggak diperhatikan lah, terus lu merasa kayak jadi di nomor dua kan. Gue sejujurnya gue nggak merasa hal-hal kayak begitu sih ya. Yang gue merasa sih waktu itu, oh ya it's good gitu, gue punya teman jadinya. Kayak ada, ya nggak sebosan itu nggak sih, kayak lu punya partner in crime aja gitu kalau menurut gue. Walaupun di satu sisi ya gue mengakui, gue merasa karena gue lebih tua dari lo, ya lo harus dengerin gue gitu. Jadi lo sering nggak merasa kayak waktu kecil tuh lo mau apa, gue bilang ngapain lo ngambil yang itu, yang ini aja, ya lo harus ngikutin gitu apa menurut opini gue. Oh ya, bener sih. Dan kayak sampai sekarang kadang kan kayak mau ngambil decision apa, enggak secara itu kan secara tidak naluri ya. Terus yang gue berasa juga kalau dari segi pembagian jatah, oh ya karena gue lebih sepuh gitu dari lo, ya gue berhak gitu dapat bagian lebih banyak. Tapi itu dulu sih. Dan seiring berjalannya waktu, somehow ya gue berasa yang pas gue mulai tinggal di luar negeri, gue kuliah ke luar negeri, di situ gue merasa ada perubahan aja sih di hubungan kita kalau menurut gue ya. Ya nggak sih, gue jadi kayak lebih memberikan lu space gitu untuk berpikir, mempercayai lu untuk mengambil keputusan. Dan kayak di situ gue mulai memahami, oh walaupun lo lebih tua dari seseorang, dia tetap individu yang berbeda dan mempunyai hak yang sama dengan lo kalau menurut gue pada saat itu. Jadi kembali lagi, menurut gue kenapa ada saudara yang bisa akur, tapi ada juga saudara yang akhirnya pecah pas besar. Yang menurut gue kembali lagi itu tuh respect. Itu lo kalau kembali lagi lo menghormati dan menghargai dia sebagai manusia, terlepas dia itu saudara lo atau siapa lo gitu. Sama aja kayak hubungan lo dengan pasangan gitu kan. Dia boleh jadi orang yang berarti banget buat lo, dan lo juga bisa jadi orang yang berarti banget buat dia. Tapi bukan berarti lo bisa semena-mena mengambil keputusan buat mereka, atau lo menentukan apa yang mereka boleh sukai dan mereka tidak boleh sukai gitu. Karena semuanya kan berdasarkan preference kita nggak sih ketika kita nyuruh orang kayak begini begitu. Dan tambahin lagi sih ya, mungkin itu dinamika yang terjadi, dan gue merasa semakin diperkuat itu ketika kita bareng-bareng berangkat ke Eropa sih untuk lanjut studi. Iya ya. Mungkin karena kita share value yang sama nggak sih? Kayak cocok gitu dengan nilai-nilai yang kita pelajarin di Eropa gitu. Betul-betul, dan kayak mungkin bisa dibilang sepernasipan kutip ya. Karena kan lu pas itu kan di kota yang di Paris, gue di Marseille. Meskipun pada dasarnya kita tinggalnya tetap berpisah ya, tidak dalam satu rumah, dan kita juga beda kota. Di situ tetap ada yang kayak, oh ada cici gue nih di Paris gitu loh, oh ada adik gue di Marseille. Ya udah kita kayak melewati momen-momen ketika stres di Eropa itu gimana, kita handle bareng-bareng gitu loh. Jadi kayak itu yang memperkuat bonds kita juga nggak sih? Iya, betul. Karena dan satu hal yang gue pelajarin juga ya, dari hubungan bersaudara ini, lu karena merasa, kadang ada orang ya
yang merasa karena dia udah satu keluarga nih sama gue. Iya. Gue tau lah tentang dia. Jadi gue berasa seakan-akan saya punya hak untuk menjudge dia gitu. Kadang itu yang menurut gue juga bikin perpecahan. Betul. Sedangkan kembali lagi lo harus sadar, mau dia saudara lo, mau dia sepupu lo, adik lo, dia tuh adalah manusia, individu yang berbeda dengan lo. Dan lo pikirin, kalau misalnya lo ngejudge dia, udah pasti nggak sih respon dia kurang lebih akan sama kayak manusia pada umumnya. Dia pasti akan perlahan-lahan menjauh gitu dari lo. Jangan karena dia saudara lo pikir lo ngejudge dia, lo menghakimi dia akan stay, kayak perasaannya akan stay gitu sama lo. Ada yang bilang bahwa blood is thicker than water, kayak istilahnya belum tentu dalam case itu loh. Iya. Belum tentu dalam hubungan persaudaraan karena semata-mata kita dalam satu indukan, ya. Terus kayak kita kayak fotosintesis. gimana? Kayak karena lu dari satu rahim, lu berpikir bahwa ya udah, kayak mau gue gimana pun juga ada saudara kok yang akan nampung gue melakukan kesalahan, akan ada kok saudara yang begini. Jadi kayak seakan-akan kita menganggap bahwa saudara kita itu kayak pelarian kalau kita ada masalah apa, dan itu kan jadinya kita nggak enak kan dalam hubungan bersaudara. Dan kalau memang kita anggap dia saudara, bukankah seharusnya kita menghargai dan merespek dia sebagai manusia seutuhnya ya? Begitu. Kata-kata mutiara yang harus Anda camkan baik-baik. Bukan sekedar minjemin uang terus itu kabur ya. Anjay. Banyak banget sih denger kasus yang minjem kalau apa-apa, ya udah gue tinggal minjem doang sama saudara gue. Kan saudara gue kaya, ada yang kayak gitu kan? Kayak lu berpikir emang saudara lo tuh apa sih, sumur gitu, sumur mata air yang lu cantelin terus setiap saat, setiap momen dalam hidup lu. Dia pasti juga punya jalan hidup gak sih? Kadang banyak juga di sekeliling kita yang kayak saudara tapi akhirnya pecah karena apa? Karena masalah uang, masalah pekerjaan. Itu kembali lagi karena lu menggampangkan gitu, lu menggampangkan saudara, dia gak akan pernah ninggalin gua. Dan paling sering tuh mengenai ini harta warisan. Kayak siapa? Jangan ngomongin tadi, bahaya di sini. Kalau masalah itu ya, terus terang, gue tidak pernah mengharapkan sebenarnya. Gue sampai detik ini, gue masih berpikir itu adalah harta orang tua gue, yang dimana dia mau apain harta itu. Terserah mereka, karena mereka yang banting tulang untuk mendapatkan harta itu. Betul. Mau gue dapet kek, mau gue enggak, mau gue cuma dikasih 5.000 perak, ya udah, itu hak mereka. Terserah mereka. Hidup lu tanggung jawab, lu mau kaya kerja kayak gitu. Iya. Oke. Ada lagi nggak yang lu pengen share apa? Mungkin yang gue bisa bilang kayak tantangan yang kayak dalam hubungan persaudaraan ini dalam bisnis sih. Oh ya, kebetulan kita usaha bareng. Dan buat gue ya sebenarnya tantangan itu ada. Cuma gue lebih berasa banyak benefitnya. Kalau buat gue, kalau tantangannya paling gue cuma merasa di awal-awal sih. Misalnya ada satu hal cara kinerja lu yang gue nggak suka, gue mau ngasih tahu, pada akhirnya kebawa ke personal life gitu. Kecampur ya soalnya. Kecampur. Cuma at the end, nggak tahu kenapa gue bisa fine-fine aja sih dengan itu ya. Kayak gue no hard feeling gitu kalau misalnya dalam pekerjaan kita bete-betean, tapi habis itu ya udah santai lagi gitu. Betul. Apalagi memang untungnya sih kita orang yang cukup kayak bisa ini sih fair dalam kayak jatah, ngerti nggak sih? Kayak ya udah, karena lu sebagai jabatan sebagai X, ya lu segini, bagian gua segini gitu loh. Dan kayak ya udah, memang fair-fairnya segitu gitu loh. Dan kayak mungkin ada kan yang cerita serem-serem itu ya kayak saudaranya nilep, itu kan yang kayak bisa bayangin gak sih kayak saudara lu sendiri loh, lu masa berani menipu, lu berani ngambil uang mereka, itu kan kayak out of my head aja gitu loh sih, kayak kok bisa gitu loh. Itu kadang-kadang yang mungkin dibalik itu pada saat masa kecilnya kembali kan Ci, kayak apakah diperlakukan tidak adil, bisa jadi. Makanya ketika masuk dalam dunia profesional gitu, akhirnya kebawa inner child-nya itu. Iya, inner child yang pingin lebih itu ya. Karena tidak dianggap dulu sebelumnya atau apa. Kalau gue kebetulan gue orangnya sangat susah banget sekali untuk percaya sama orang. Jadi gue lebih baik bisnis itu
sendiri daripada gue menjalankan entah itu sama teman baik gue atau sama siapapun tapi dengan risiko ada penipuan gitu. Gimana pun juga gue percaya seaman-amannya bisnis pasti akan selalu ada celah, enggak 1% dia nipu lo. Menurut gue selalu ada kemungkinan itu. Dan gue memilih untuk bisnis sama saudara gue karena ya gue percaya gitu. Kayak udah kenal busuk-busuknya Iya, juga. track record gue sama dia selama ini, wah dincir track record Waduh. tuh. Kayak so far so good, kayak gitu loh. Jadi ya kembali lagi tujuan video ini kita bikin, kita pengen share aja gitu. Personal life kita Personal life yang berhubungan dengan psikologi sesuai dengan judul YouTube kita. Iya. Dan semoga kita berharap sih mungkin walaupun tidak banyak juga, belum banyak gitu yang menonton, tapi seenggaknya dengan video-video singkat seperti ini bisa membantu mungkin beberapa dari para penonton yang mengalami gundah gulana tentang persaudaraan atau mungkin sedang mencari titik terang. Semoga video ini bisa nyampe ke kamu dan memberikan pencerahan. Ya. Gitu. Dan yang pasti hargai dirimu sebagai individual, dan kalau misalnya ada masalah juga sama saudara, mulai dari diri sendiri dulu aja, tanya kayak kenapa kayak gua mengalami kecemasan ini atau kenapa gue memiliki pemikiran seperti ini. Starts within you dulu sih. Nanti kayak ketika sudah terjawab semuanya, ntar kayak conversation sama saudara akan mengalir. Oke? Betul. Oke? Have a nice day. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Stay safe, stay healthy. Dadah. Jangan lupa subscribe ya, like juga. Dadah.